tidak, karena gini Om, saya nggak pernah terpikir bisa main di Persija. Saya berpikirnya tuh di wilayah timur. Tapi saya seperti kayak Persija ibu, terus saya dilahirkan di sini, terus saya dibesarkan di sini, jadi mau tidak mau saya punya rasa darah apa semuanya di sini. Jadi ya setiap ketika nanti kemarin 2004 kayaknya keluarga udah nggak mau ditinggal jauh lagi nih, kayaknya anak-anak sama ini kalau ditinggal jauh lama sedikit sakit atau apa gitu tuh, ya udah mendingan cari dekat sini. Kebetulan ditawarin juga sama Persija buat jadi development. Itu yang bagi saya adalah bagaimana saya sekarang untuk balas budi buat Persija, saya harus ciptain anak-anak muda buat jadi seperti waktu saya masih muda, harus naik ke sana. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam waktu Indonesia bagian Timur. Untuk saudara dorang, adik kakak dorang di Indonesia Timur. Kembali kami hari ini podcast lagi. Hari ini sangat-sangat istimewa. Saya mendapat penghargaan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa, bisa duduk bersama seorang pemain bola yang wow. Saya mulai dengan kopi pahit dulu. Siapa? Karena kita orang timur sudah manis. Iya, jadi nggak usah terlalu manis. Jangan yang manis-manis lagi. Bahaya, udah diabetes nanti. Oke, salam olahraga. Selamat sore. Selamat sore Om. Siap. Coach Ramdhani. Siap. Lestaluhu. Nama ini sudah kita tidak perlu, ini sudah sangat terkenal sekali. Jadi saya pengen tahu sekali Coach ini aslinya dari mana, awal sampai di Jakartanya bagaimana, bisa cerita sedikit tentang awal-awal ya, mulai dari SD, SMP mungkin, di mana Coach? Jadi supaya teman-teman tahu semua, saya Ramdhani asli dari Ambon, lebih tepatnya di Tulehu, Kecamatan Salahu itu Maluku Tengah. Maluku Tengah, iya. Jadi ya di sana juga kebetulan orang tua juga memang semuanya bapak ibu tuh asli Tulehu. Ya, asli Ambon. Jadi bisa sampai Jakarta juga karena memang dari sepak bola. Ya, SD, SMP di sana semuanya. Terus SMA awal itu pindah ke Ragunan. Jadi awal pindah sampai ke Jakarta itu tahun 2005, Om. Oh, 2005. Masih SMP sudah langsung ke Jakarta? Oh, iya, masih SMP. Jadi tuh pas waktu SMP selesai itu langsung pas ada kejuaraan PPLP. Memang dari sana coach ini memang sudah bermain bola? Iya, sudah main bola di sana. Dari keluarga? Di Tulehu tuh gini Om. Jadi Tulehu itu tuh memang, makanya kalau pernah dengar kampung sepak bola kan, di Kota Ambon itu memang di Tulehu itu ada satu kampung kecil. Tulehu itu dia memang olahraga itu cuma satu aja Om, sepak bola itu. Iya, sepak bola. Jadi dari kecil itu tuh biasa anak-anak di sana tuh udah main bola pakai bola plastik. Iya, jadi mau pagi kita habis main sekolah, istirahat bola terus lagi. Pulang, langsung pulang. Bola lagi dulu semuanya. Jadi bola terus. Jadi kejuaraan di sana tuh memang sepak bola. Hanya sepak bola saja olahraganya. Memang semuanya bakat itu bakat dari alam, karena dari kecil itu memang semuanya pakai bola aja. Jadi awalnya mini gawang kecil, mini gawang biasa dibilang sana, mini gawang, bola plastik. Jadi main kejuaraan. Berarti orang-orang Tulehu jago bermain bola semua dong, Coach? Iya, kalau laki-laki memang harus bisa main bola. Kayaknya kalau bisa main bola malu nanti. Kalau nggak bisa main bola pasti malu. Tapi ya ada juga yang kurang terlalu fokus di bola, tapi hampir semuanya rata-rata bisa main bola, laki-laki. Iya. Dan orang tua juga main bola, Coach? Iya, alhamdulillah, tapi ya lebih terkenal di Ambon aja. Di Ambon saja. Iya. Orang tua nama siapa, Coach? Kebetulan bapak Abdul Latif Lestaluhu, ibu Sehat Horela. Oh, kalau Coach ini berapa bersaudara? Karena saya lihat nama-nama besar di Indonesia ini main bola banyak sekali Lestaluhunya. Iya, tapi kalau saya kebetulan 10, anak ke-10, 2 anak pertama. Anak ke-10. Anak bungsu. 10, anak ke-10. Oh. Jadi ya bisa dibilang harusnya tuh waktu ibu di sana. Waktunya ibu harusnya tuh kayaknya nih enggak boleh, kata dokter enggak boleh, tidak boleh keluar, harusnya mau tidak mau harus dipaksa keluar. Karena usia kan. Iya. Tapi anak bungsu dan
keluar dari Tulehu. Iya. Itu bagaimana mama punya Tapi sebenarnya perasaan itu waktu itu? Sebenarnya tuh abang dulu ada nomor 3 laki-laki. Dia sempat ke Persikabo, tapi waktu itu Suratin. Dulu kan Suratin lumayan terkenal kan. Ya, jadi itu waktu dia mau dipromosiin ke yang senior, cuman cedera lutut, habis itu pulang. Nah dia pulang, tapi ada satu lagi kakak yang nomor 5. Itu sempat di Persik Kediri, sempat di PSM. Lestaluhu juga. Cuman waktu itu mereka juara, habis itu dapat penghargaan PNS, dia pindah ke Ambon, udah langsung tetap di sana, betah di kampung jadinya. Kita di kampung. Terus? Cuman ya saya yang karena lihat kakak, lihat bapak juga ketika selesai main bola kan gak mungkin lihat ya, cuman lihat melatih. Terus kakak-kakak kan waktu itu juga masih sempat main bola di sana, masih lihat. Terus lihat senior-senior yang main di Liga, Imran Maruri, Rahel Tua Salamoni, Hairil Anwar Orela, semuanya pulang tuh kan main bola semua kan, jadinya tuh kayak lihat ada semangat motivasi bagaimana bisa sama seperti mereka. Karena kalau lihat mereka kan banyak orang yang datang nonton, enak banget ya kalau semuanya terkenal gitu. Sepatu bola bagus, sepatu jalan bagus, baju bagus. Dan di sana itu mungkin tahun itu coach ya sangat terbatas kan ya coach ya. Lapangan mungkin cuma satu. Iya. Terus sepatu bola. Bagaimana waktu itu coach mereka latihan? Coach mulai serius latihan bola itu dari usia berapa? Kalau mulai serius sekali itu di awal-awal SMP kelas 1 itu udah mulai serius. SMP kelas 1 sudah serius? Kalau SD tuh sudah mulai tapi masih bermain ya. biasa aja. Tapi pas waktu sudah serius itu pas waktu SMP kelas 1. Jadi di situ pas lihat kakak udah waktu juara terus pulang bawa hadiah kayak punya uang gitu kan. Jadi kayak senang gitu, kayak motivasi kayaknya aku harus bisa juga main bola sama kayak kakak gitu. Jadi punya uang sendiri, bisa beli apa aja gitu, bisa bantu orang tua gitu. Jadi zaman itu idolanya berarti kakak sendiri. Idolanya tuh kalau kebetulan kakak itu semuanya pemain gelandang. Gelandang semua. Iya, pemain tengah semua. Kan juga gelandang ya? Iya, gelandang. Jadi tuh ada dua kakak nih karakternya berbeda Om. Jadi ada satu yang memang stylish dengan teknik bagus, ada satu dengan karakter bagus tapi punya teknik. Tapi jadi pingin punya dua-duanya waktu itu. Jadinya waktu itu sering banget kalau masih pas waktu main bola itu kan kalau yang nonton kakaknya itu yang karakter bertahannya bagus kayak suka brak-brak gitu. Jadi pasti tuh pas pulang selesai latihan habis dimarahin aja kayak pelan-pelan kayak perempuan. Karena gitu. Dua karakter beda. Tapi kalau kakak satu yang teknik gitu senang. Dia kasih taunya enak gitu. Apa main bola bagus, bisa atur ritme gitu. Jadi dimarahin karena itu masukan bagus juga Om. Karena terlalu slow terus dimarahin sama kakak yang punya karakter bagus, yang satunya dikasih masukan yang bagus bagaimana kalau lebih tenang, lebih dewasa, lebih bisa ngatur ritme permainan. Jadi tuh alhamdulillah dapat 2 masukan di 2 kakak yang karakternya berbeda. Begitu. Jadi ilmunya double itu. Iya. Jadi itu yang membuat coach akhirnya serius untuk bermain bola. Iya. Terus senang juga kalau lihat waktu itu Bang Imran Maruri pulang kan. Imran Maruri tuh main tuh enak banget tuh, dia punya kaki kiri kanan tuh bagus. Secara main bolanya tuh kayak jadi sangat kayak motivasi, apalagi dia pemain tim nasional kan. Jadi kayak senang sekali nih kayaknya bisa kayak Bang Imran ini udah sukses Persija tim nasional lagi. Nah setelah itu berarti karena motivasi itu coach sudah serius ini? Iya sudah serius. SMP kelas 1. Lalu ke Jakartanya kelas berapa? Jadi waktu itu tuh kita ceritanya bagaimana bisa sampai ke Jakarta? Jadi tuh waktu itu tuh latihan di SSB Tulehu. SSB Tulehu terus abis itu kita ada uji coba sama Diklat Ragunan. Diklat Maluku. Waktu itu belum ada kompetisi yang kayak sekarang. Jadi kompetisinya yang paling bagus itu antara Diklat. Jadi semua pemain-pemain terbaik itu kalau udah masuk di Diklat Maluku kayak Diklat Papua itu pasti pemain-pemain pilihan terbaik di provinsi itu. Dan coach termasuk waktu itu kita uji coba, terus pelatih Diklat Maluku itu tuh kalau nggak salah 1 bulan lagi mau berangkat ke antar Diklat di Jakarta. Terus karena waktu itu mainnya menurut pelatihnya bagus, terus mau diambil ke Diklat Maluku. Cuman waktu itu kan kakak waktu itu bilang jangan, kalau mau pinjam aja gitu di Diklat Maluku. Tapi nanti kalau selesai pertandingan boleh langsung balik lagi. Jadi nggak boleh gabung di Diklat Maluku, tapi tetap di SSB Tulehu. SSB Tulehu. Tulehu tidak mau lepas.
Jadi tapi alhamdulillah maksudnya pas waktu kita dipinjamin berangkat ke Jakarta pertandingan itu ingat pas kita pertandingan antara Diklat Maluku lawan Diklat Papua. Ya itu pertandingan itu tuh seru. Jadi pas waktu itu ada pelatih Iwan Setiawan, terus manajernya Ferry Paulus. Itu pada nonton semua. Ada Ricky Yakob. Itu semuanya talent scout datang untuk waktu itu mau persiapan timnas U17 AFF. Masih AFF 17 dulu. Nah jadi di situ tuh dari Maluku 3 pemain itu kebetulan anak Tulehu semua, tiga-tiganya. Terus sama satu lagi. Siapa itu coach sendiri? Abdul Latif Tuharea. Sama Rizal Lestaluhu. Jadi bertiga masuk. Lestaluhu ini adik kakak juga? Saudara. Saudara sepupu? Sepupu tapi agak jauh. Satu marga gitu. Satu marga. Saudara tapi agak jauh, tapi saudara. Nggak sepupu dekat banget gitu. Iya, satu marga. Iya, nggak sepupu langsung lah gitu, tapi itu nggak satu marga gitu. Nah, jadi pas waktu dipilih, yang dari Papua itu tuh si Oktomaniani. Iya, itu jadi ada persiapan timnas 17 sama timnas waktu itu masih ada timnas U20. Jadi itu kayak Manuel Wanggai, itu dipanggil timnas U20. Jadi tapi kita ketemu semua antar diklat tuh. Jadi baru dipilih sama pelatih, akhirnya tuh diinfoin kalau nanti 3 pemain dari Maluku nanti akan mengikuti seleksi untuk di bulan 17. Di bulan U17. Jadi pulang dulu ke Ambon. Habis itu kita di sana masih latihan, tinggal tunggu informasi. Akhirnya tuh 1 minggu sebelum seleksi mulai itu kita udah berangkat dulu ke Jakarta, Om. Sudah dapat informasi? Sudah dapat informasi. Jadi ini tuh misalkan seleksinya tanggal sekian, berarti 1 minggu sebelum tanggal itu kita udah berangkat. Kita udah berangkat dulu di sana. Jadi di sini tuh kita stay ada sama saudara Bang Sofyan Lestaluhu juga. Kebetulan kalau nggak salah dia juga presiden di Malut kemarin. Ya. Jadi kita tinggal di kediaman beliau dulu sementara di situ. Terus sambil menunggu waktu seleksi nanti baru beliau ngantar ke tempat penampungan buat semua pemain-pemain timnas yang mau ikut seleksi. Nah, pertanyaannya coach, di Tulehu ini kan begitu banyak pemain bagus. Iya. Tapi yang lolos itu cuma 3 orang itu, bagaimana ceritanya coach? Jadi persaingan keras sekali pasti. Iya, jadi kebetulan itu waktu di Diklat Maluku tuh memang ada beberapa pemain aja dari Maluku, sisanya kan ada dari kalau Diklat Maluku kan banyak tuh ambil dari seluruh Ambon. Dari seluruh Ambon. Iya, jadi ada beberapa dari teman-teman Ambon juga yang bagus juga. Ya, tapi alhamdulillah memang dari 3 aja nih, tapi mungkin itu pilihan dari pelatih. Iya, artinya kan mereka lihat berarti yang di atas rata-rata yang berangkat. Karena kan rata-rata bisa bermain semua kan. Iya, rata-rata bisa main semua. Bagus-bagus lagi. Bagus-bagus. Tapi baru cepat, karakter timur kan, cepat keras lagi kan. Terus saya pernah dengar katanya kalau di Tulehu tuh bayi 7 bulan laki-laki kaki sudah digotong dengan rumput. Lapangan apa di sana itu? Rumput lapangan aja. Jadi dia kayak seperti rumput gajah begitu. Jadi diambil satu gumpal gini ditaruh di atas piring gitu sama pasir-pasirnya. Jadi kalau biasanya itu kalau misalkan dibilang ambil rambut biasanya. Ambil rambut iya. 7 hari itu kan. 7 hari. Iya. Habis itu tadi mau keluar dari pintu tuh kaki memang ditaruh di situ. Cuma jadi pemain bola. Belum tahu pasti nih karena merantau dari kecil jadi belum tahu itu apa maksudnya. Tapi ya mungkin salah satunya itu kayaknya. Bisa jadi pemain bola banyak mungkin itu salah satunya, Om. Iya, terus kan anak bungsu coach ya. Iya. Dan coach waktu itu harus berangkat sudah ke Jakarta. Iya. Mama bagaimana coach itu? Jadi itu sebelum gini Om. Jadi itu juga ada perdebatan juga. Jadi itu waktu itu Bapak tuh karena mungkin kakak-kakak ini Bapak tuh sebenarnya kan karena pelatih. Jadi itu kan mengerti sekali. Iya, jadi pingin banget anaknya sukses tapi baru sebentar terus sudah pulang. Jadi tuh kayak papa tuh agak sedikit kecewa lah buat abang kalau misalkan pingin kayak misal terus sampai timnas atau apa gitu. Tapi jadi ada rasa kekecewaan itu. Jadi bapak tuh udah kayak udahlah nggak usah jadi saya itu nggak usah jadi pemain bola lagi aja. Bapak sudah harapannya sudah hilang. Iya, jadi ini saya punya anak-anak. Iya, karena pas waktu itu pulang terus pulang nikah. Jadi kan nggak mungkin balik lagi karena udah tahu sendiri orang Ambon kalau sudah tatampo di situ. Sudah. Bisa bagara lah ya. Kalau udah nyangkut ya udah nggak bisa gerak-gerak lagi kan. Iya. Ya jadi ya waktu itu Bapak sempat mau suruh masuk pesantren Om. Cuman karena di situ waktu itu sudah mulai serius di sepak bola. Jadi itu agak nangis tuh berdebat sama bapak kan, maksudnya nangis. Tapi karena kalau bapak udah tentuin kan pasti kita harus nurut kan. Ikut sudah ya. Salah satunya jalan adalah ya pawangnya lah. Jadi nangis di ibu. Cara menaklukkan laki-laki kan kita kembali ke perempuan. Ya udah jadi situ nangis di ibu. Ya, jadi nangis banget gitu kan sama
mama gitu, maksudnya mau pingin jadi pemain bola gitu, pingin jadi pemain sukses, pingin sekolah SSB di Jakarta lah gitu-gitu waktu itu. Iya pingin, waktu itu masih kecil kan, jadi ya pingin sekolah, nggak mau masuk pesantren gitu kan. Jadi ya akhirnya sama mama, ya udah nanti mama ngomong gitu. Akhirnya ngobrol pelan-pelan, bapak mungkin sedikit agak reda gitu, gak mau maksain. Karena waktu itu ada beberapa pesantren-pesantren itu yang datang ke kampung itu buat ngambil. Iya, ngambil. Jadi itu bapak waktu itu juga mau ngirim saya juga sekalian sama teman-teman yang lain juga. Cuman karena waktu itu mamanya bujuk, ya akhirnya kan nggak jadi. Ya udah di situ langsung fokus benar-benar fokus. Akhirnya tuh pas waktu itu tuh ada pertandingan yang kayak di Maluku, terus mulai itu baru bapak sudah mulai kayak agak sedikit yakin. Iya, bapak udah mulai agak sedikit mulai percaya kembali yang dulu sebagai anak yang ingin sukses itu udah mulai ada lagi. Karena waktu itu kan pas tiba-tiba masuk ke tim nasional kan. Pas waktu seleksi di Jakarta itu kita balik ke sana, kita seleksi semuanya. Itu bapak senang sekali Pak. Iya, bapak senang sekali. Jadi kebetulan juga waktu itu kan belum ada media sosial, cuma ada koran bola. Jadi kan bapak baca di koran Mas. Jadi koran bola itu kan muncul terus karena waktu itu di setiap usia junior kan saya yang kaptennya dari mulai timnas. Waktu itu kita sebelum AFF U17 itu ada persiapan dulu untuk pelajar Asia usia 15, timnas pelajar. Itu kita ke Thailand, saya kaptennya juga. Terus waktu abis itu balik bubar, panggil lagi seleksi baru lagi tanggal 7 timnas 17 AFF persiapan langsung itu saya kaptennya juga. Abis itu kita persiapan buat usia timnas usia 17 tahun buat AFC yang Piala Asianya. Saya kaptennya juga, terus 19 saya juga masih. Jadi tuh dari situ bapak udah mulai sangat yakin, terus udah mulai sedikit ada kebanggaan. Lihat di majalah. Iya, sudah lihat di koran. Jadi kan biasanya koran bola tuh kan jadi potong clipping terus karena biasanya tuh sering foto masuk di dalam koran kan. Jadi kalau koran bola di layar utama kan udah bangga sekali waktu itu kan. Jadi clipping foto-foto tuh banyak. Jadi bapak udah mulai agak senang. Jadi jaket-jaket timnas itu kirim. Bapak udah mulai pakai di rumah gitu dah. Tapi zaman itu TV sudah ada kan, TVRI. Tapi tidak ada siaran kan. Timnas junior itu jarang ada. Iya, timnas junior itu belum sama sekali ada siaran-siaran sama sekali kayak begini belum. Belum ada dulu. Jadi betul-betul koran itu jadi itu media sama sekali untuk tahu berita bola tim nasional usia junior itu ya bola itu, koran bola, top score gitu. Radio. Iya, radio. Koran Maluku. Iya, banyak semua dari situ. Jadi beli buat jadi kan kalau masuk udah koran itu kan udah bangga sekali itu kan, pasti udah bisa anaknya udah masuk koran bola. Senang sekali bapak itu, saya bisa bayangkan. Tapi bapak sekarang masih ada? Dua sudah kemarin. Wih, luar biasa. Jadi tadi saya lompat tadi ya, jadi coach. Tadi kan yang setelah mau seleksi kan, 1 minggu sebelumnya berangkat ke sini. Nah, sampai di sini bagaimana itu coach seleksinya? Jadi sampai di sini itu waktu itu kita masuk sama pemain-pemain yang kemarin itu dia baru habis tim nasional 13 itu juara di Kamboja, pelatihnya Iwan Setiawan. Nah, terus Iwan Setiawan disuruh naik lagi megang timnas 17. Di situ juga ya pemain kualitas bagus-bagus. Waktu itu kan waktu itu SSB yang paling bagus kan Asyap sama Villa 2000. Nah, itu rata-rata banyak dari situ semuanya dulu. Yang masuk timnas ini. Timnas itu. Ya, akhirnya tuh adaptasi. Pertama ya datang lah, tahu sendiri kalau kita dari timur datang, pas mereka di sini ngeliatin, ini siapa kok kecil, hitam gitu kan. Belum tahu ini. Tapi pas waktu seleksi tunjukkan kualitas baru kaget. Baru mulai dekat-dekat gitu kan. Karena kita punya kualitas kan. Jadi kadang-kadang kan salah satu yang bisa bikin orang menghargai kita karena kita punya sesuatu ya. Di situ udah mulai waktu kita mulai latihan seleksi baru kaget. Semua pelatih kaget. Wih, bagus ini pemain gitu kan. Pemain ya gampang lah. Sama Okto mereka. Iya, sama Okto. Jadi kita pas tim-tim pas datang itu kita masih bareng-bareng dulu sama-sama. Habis itu udah mulai adaptasi semua udah mulai dekat-dekat, kita udah komunikasi bagus, baru udah bisa jadi teman semua. Habis itu langsung itu alhamdulillah seleksi itu langsung. Berapa kali seleksi kok langsung lolos ya? Jadi seleksi itu dia setiap langsung berjalan. Jadi latihan persiapan itu sekalian seleksi berjalan. Jadi nanti di setiap seleksi nanti ada yang dicoret satu minggu. Dari Tulehu? Dari Tulehu tuh kita 3 masuk terus. Masuk semua. Masuk semua.
Alhamdulillah masuk semua. Jadi itu seleksi berjalan terus. Jadi nanti 1 minggu ada yang dicoret 1, ada coret 2, ada coret 3 sampai jadi komposisi yang 22 iya, pemain. 20 lebih yang pelatih butuh gitu. Dan akhirnya coach lolos juga. Oh, itu rasanya bagaimana waktu itu? Itu senang, apalagi pas pertandingan pertama kali. Jadi itu belum kita tim nasional 17 waktu itu pertama kali berangkat ke luar negeri. Terus habis dari Tulehu. Habis itu pakai baju lambang Garuda. Baru pas nyanyi lagu Indonesia itu pertama kali. Dan waktu itu coach kapten. Iya, kapten. Jadi itu baru pertama kali nyanyi lagu Indonesia itu rasanya berbeda memang sih Om. Langsung nangis hari itu. Iya, di luar negeri lagi itu. Itu padahal waktu itu kita timnas pelajar U15. Itu karena mungkin pertama kali, jadi rasa kebanggaan itu berbeda. Jadinya tuh kayak jadi bangga terhadap negara, tapi bangga bisa membuat orang tua bangga juga. Itu juga. Jadi dua double. Tadi bapaknya sudah suruh masuk pesantren. Tiba-tiba. Jadi kebanggaan itu dua Om. Jadinya kebanggaan dari ya bisa bela negara, lambang Garuda. Yang tadinya dari cerita kita bisa lihat senior-senior yang tadinya pingin seperti itu, sekarang udah bisa pakai lambang Garuda. Terus bangga lagi bisa buat, karena dari dulu tuh niat kayak suatu saat nanti aku akan bikin kalian bangga gitu. Aduh. Ya itu ya apa sih satu kebanggaan ya, ingat orang tua juga kan jadinya. Jadi nangis juga, senang gitu. Dan setelah coach masuk sudah nih kan, timnas berkali. Itu berapa tahun di sini baru pulang Tulehu? Itu jadi gini Om, jadi kita waktu persiapan timnas 17 itu tuh habis pulang dari pelajar Asia tuh kita masuk persiapan timnas 17 itu kita pasti kan akan lagi cari lawan uji coba kan. Dan kita tuh sering lawan uji coba tuh sama Diklat Ragunan karena Diklat Ragunan kan bagus kan ya. Dan waktu itu coach masih tinggal di mana waktu itu di sini? Udah di mes. Udah di mes. Jadi timnas itu tuh kita udah di mes kebetulan itu kalau nggak salah di Kuningan ada Geraha Wisata Kuningan situ di Pasar Festival. Di belakang situ ada Geraha Wisata, itu memang kita tempat setiap timnas junior itu di situ. Jadi semuanya selalu di situ. Jadi kalau uji coba itu selalu sama Diklat Ragunan. Jadi pas waktu selesai uji coba sama Diklat Ragunan nawarin mau masuk ke Ragunan nggak gitu. Tapi belum ambil keputusan karena kan harus kembali tanya ke orang tua lagi. Kalau saya maunya masuk Ragunan berarti stay di Jakarta. Gitu. Jadi akhirnya pas waktu di sana komunikasi sama kakak, komunikasi sama orang tua, kata kakak ya udah nggak apa-apa. Masuk di Ragunan aja supaya fokus latihannya di situ karena waktu itu Diklat Ragunan itu kan termasuk punya nama besar. Jadi itu Diklat Ragunan itu kayaknya semua olahraga dulu di situ. Iya, jadi Diklat Ragunan itu sepak bola tuh kebanyakan tuh tim nasional tuh pasti ngambilnya dari Diklat Ragunan karena itu udah pilihan terbaik di semua diklat yang ada di provinsi kan. Masuk ke situ. Masuk ke situ. Jadinya tuh pasti. Jadi akhirnya karena kakak juga setuju, akhirnya ibu orang tua juga ikut juga kakak yang pertama itu. Jadi ikut ke sana semuanya jadinya. Akhirnya masuk di Ragunan. SMA berarti sudah itu tuh? Iya, itu sudah SMA di situ. Sekolahlah di Jakarta. Di Jakarta Om, sampai akhirnya nggak pulang-pulang. Akhirnya seperti lagu beta susah dirasa. Sendiri kan. Tapi karena mungkin ada adik-adiknya ibu, adiknya bapak, banyak di sini banyak banget ya udah nggak terlalu merasa sepi. Iya, jadi kalau ada waktu libur bisa main ke tempat saudara, tempat om gitu. Ada adik-adik sepupu juga kan, jadinya nggak terlalu luar biasa. Jadi masuk Persija sejak kapan coach? Jadi sama seperti kayak tim nasional. Jadi ketika tim nasional udah selesai balik ke Ragunan, latihan di Ragunan rutin terus. Jadi kan Ragunan itu kan latihannya rutin terus kan, persiapan karena dia juga ada timnas pelajar yang usia 18 tahun. Persija. Ragunan itu sudah pasti itu akan ikut timnas pelajar usia 18 tahun setiap tahun. Itu ada timnas pelajar yang ikut Ragunan. Jadi situ latihan terus sambil nunggu persiapan untuk timnas pelajar itu. Terus kalau ada tim nasional nanti pas seleksi lagi kalau tim masih 19 atau apa tuh nanti baru bisa ikut. Tapi dari situ masih latihan terus, sama seperti kayak tim nasional bisa masuk di Ragunan itu. Persija juga sama. Jadi waktu itu kan Menteng digusur kan Om. Waktu itu digusur Persija itu pindahnya ke Ragunan Om. Jadi ketika pas sampai di Ragunan Persijanya terus sering banget uji coba sama Diklat. Nah, Diklat Ragunan uji coba terus. Jadi pas waktu uji coba sama Diklat Ragunan di tahun 2007 itu pelatih si Dubrovin. 2007. Iya, dari Dubrovin itu dia mungkin karena sudah sering melihat, akhirnya tuh di putaran kedua itu langsung ditawarin buat ikut seleksi. Jadi itu Persija ada TC di Anyer di Pantai Cerita sana. Iya, di situ yang baru datang itu tuh Ilham, Gerard Pangkali,
Terus pemain asing yang baru datang itu Robertinho Pugliera, baru pertama kali juga di Indonesia. Sama ada Ruben Ceco. Kalau kipernya Evgeny Kamaro kan udah dari putaran pertama tuh. Nah, itu yang pemain yang masuk di putaran kedua, termasuk saya sendiri. Langsung lolos itu. Seleksi dulu, main latihan, tadinya lihat. Terus waktu itu kan manajer Persija itu kan almarhum Haji Santo kan ya, dulu manajer lama di Persibaya. Pak Haji Santo. Akhirnya pindah ke Persija, tapi beliaunya meninggal. Terus waktu kita TC itu, selesai TC 2 minggu di Anyer itu, langsung dari situ langsung ke Surabaya, katanya mau uji coba sama Persibaya katanya untuk partai persahabatan buat almarhum Haji Santo ini, Pak Haji Santo. Waktu itu pemain-pemain timnas lagi Piala Asia semua. Waktu itu di sini kan lagi rame banget Piala Asia 2007 tuh. Ya ada Bang Pamungkas ke sana, Ismet ke sana semua kan pada main semua. Jadinya yang ada di situ aja kita uji coba semua. Kebetulan sama Dubrovin disuruh main. Kita kalah 2-1 tapi saya yang golin. Jadi pas waktu sampai di hotel waktu itu manajernya itu tuh masih asisten manajer itu Bung Ferry, ketua Dejek. Oh iya. Yang senior banget gitu lah ya. Beliau itu masuk di asisten manajer itu langsung bilang, Dani nanti kalau sampai di Jakarta kita langsung ke kantor ya gitu. Jadi itu nggak usah lagi Dani ke Ragunan di mes Persija aja. Tapi nanti besoknya siap-siap masuk ke kantor gitu. Pas datang ke kantor itulah langsung disodorin kontrak bulan itu sedih banget. Jadi telepon ke orang tua dan orang tua langsung menangis di situ. Jadi ya alhamdulillah langsung ya jadi Persija sampai sekarang lah. Bangga. Tapi jujur sama sekali itu nggak pernah ada berpikiran bisa masuk Persija. Karena kalau di wilayah timur itu, karena dulu kan kalau nonton bola itu udah pasti PSM Makassar, Persipura Jayapura. Karena kita pasti wilayah timur kan ya. Paling mentok-mentok paling jauh itu tuh Persibaya Surabaya lah. Karena di situ waktu itu ada Rahel Tua Salmoni sama Hairil Anwar Ohre lah. Jadi itu ya mentok-mentok di situ. Tapi yang paling ya pasti pingin yang jangkauan kita paling pasti yang terjangkau paling PSM, Persipura. Iya. Jadi waktu itu pikiran sampai ke situ aja, nggak pernah pikir sampai ke Persija karena Persija kan jauh di Jakarta, terus kota besar kan, nggak mungkin kita Ambon yang nggak terlihat ini bisa main sampai situ. Tapi nggak nyangka pas waktu masuk di Persija ya itu sesuatu yang yang diberikan rezeki yang sangat luar biasa lah dikasih. Kalau waktu itu di Persija sudah ada pemain-pemain dari sana sebelumnya? Cuman ada Leonardo Pamahu aja, tapi kan Leonardo Pamahu lahir besar di sini Kakak Leo. Dia Ambon KTP kan. Sorry Kakak Coach. Iya, dia di sini tapi lahir besar di sini. Belum pernah ke Ambon. Kalau pemain idola Coach siapa orang yang di pemain Indonesia? Jadi tuh dulu waktu yang tadi saya bilang tuh kalau misalkan pinginnya di PSM itu kenapa suka banget itu karena dulu tuh waktu itu duet Ponari Astama sama Samsul Hairudin itu tuh top. Itu dari PSM Makassar sampai dipanggil tim nasional mereka berdua masih duet lagi. Jadi itu benar-benar sangat suka sama dua orang itu. Terus ditambah lagi kalau di Ambon itu di Tulehu itu karena Kakak Imran itu kan orang yang pertama itu dan cara main bolanya juga suka kan. Jadi ya salah satu itu. Terus waktu datang ke sini ke Jakarta masuk di Klub Ragunan dan timnas itu mulai lihat Bang Firman. Jadi tuh kalau pingin ambil beberapa referensi dari pemain-pemain timnas ini, jadi ada yang karakter bagus, karakternya bisa ngotot itu, terus sama yang bisa ngatur ritme permainan, terus sama skill. Jadi tuh kadang-kadang nonton tuh idolain tuh karena mau biar ambil ini dia orangnya bergerak tapi dapat bola simple passing. Tapi kalau Bang Firman tuh dribbling tapi sweet play-nya bagus dengan long ball. Kalau Kakak Imran itu passing pendeknya itu. Jadi tuh ya main 1-2 pendek gitu yang suka. Jadinya ya ada beberapa kalau bisa idola ya orang-orang itulah jadi inspirasi ya. Ngerti saya sekarang. Iya. Jadi kita tidak bisa hanya mengidolakan satu saja mungkin. Itu karena belajar dari kemarin yang dua kakak itu kan kalau setiap habis main bola, habis latihan atau uji coba gitu masih kecil, iya jadi dimarahin kalau jadi pemain bola itu nggak bisa lembek-lembek. Oh gitu ya, berarti harus turun yang karakter. Harus keras gitu. Terus nggak bisa terlalu santai. Terus bukan hanya jadi masuk di dalam lapangan tuh cuman hanya buat main aja begitu, terlibat dalam permainan pelatih suruh, tapi kamu bagaimana bisa, kalau kakak yang satu kan bagaimana buat seni, kamu bisa mengatur ritme permainan itu. Iya. Coach main di Persija berapa lama, Coach?
Saya dari 2007 masuk, terus sedikit ada masalah di tahun 2013, pindah ke Sriwijaya 1 tahun, terus balik lagi 2014, habis itu dipinjamin ke Sleman itu tahun 2020 atau 2021 gitu. Iya, Sleman. Nah, itu jadi mungkin dari 2007 2013 itu berapa tahun? 6 tahun. Itu 14 sampai 2020. 14 sampai 2020, 2013 ya. Iya, iya. Sekitar lama, iya. Tapi sempat di Bali juga kan, Coach? Iya, di Bali juga. Saya nonton kemarin ada sempat bikin gol juga itu. Itu yang gol chip itu Persija. Selama Coach bermain ini, pernah ketemu Persipura waktu Persija? Oh iya, sering pasti ketemu Persipura. Karena kan backnya ngeri sekali. Oh iya. Dengan... Dulu sempat pernah kita menang di sana 1-0. Habis itu rusuh. Itu main sore sampai jam 6 selesai. Itu baru bisa keluar dari stadion jam 1 malam dengan kondisi tinggal di stadion itu gelap semua. Iya, udah gitu menyeberang. Jadi Stadion Mandala tuh belakang tuh laut tuh. Oh iya. Iya. Jadi kalau di Ambon tuh kan di Ambon itu ada perahu yang nggak pakai seman itu seman di samping itu dia yang pakai sayap ya. Itu kalau sana bilang kayak katinting begitu kan. Itu naik di situ baru menyeberang pakai itu ke hotel. Untung hotel pas di pinggir laut lagi jam 1 atau jam 12 itu baru bisa keluar dari stadion gara-gara memang waktu itu rusuh. Iya, rusuh. Itu pengalaman paling. Nah iya kalau itu menang sekali langsung rusuh bisa keluar. Aduh, kayak keluarga yang di sana juga nggak bisa ketemu. Iya, karena tutup semua kan hotel sama itu aparat semua kan. Tapi itu back dua orang itu keras memang. Iya, Beo Paulin sama Jack Comboy. Sekali kalau saya nonton mereka main. Sadis. Tapi paling kan saya hampir lihat coach punya mainnya. Memang coach dari awal itu hanya main di gelandang saja? Bukan Om, jadi sebenarnya itu saya dari tim nasional junior, dari mulai latihan sampai tim nasional junior itu tuh semua tim nasional junior itu gelandang. Tapi kalau pas balik Persija, winger. Jadi karena waktu 2007 itu masuk, di situ kan di gelandang itu ada Francis Wewengkam, terus juga masih ada Agus Prianto, itu pemain-pemain banyak tuh Agus Indra, Robertino, terus masih ada 2007 masih banyak pemain-pemain yang bagus-bagus semua yang punya nama kan. Jadinya ya udah sama pelatihnya tuh nggak mungkin bersaing di situ karena ada Gangga Mudana, pemain-pemain bagus semua kan. Ya udah disuruh sama pelatih karena masih kecil juga pindahnya ke sayap karena beresiko juga benturan kan. Jadi dia pindah di sayap. Jadi selama di Persija pakai tim nasional gelandang, balik ke Persija pasti winger lagi, winger sampai di usia habis timnas U23 itu baru udah mulai masuk ke gelandang karena mungkin senior udah pada pensiun ya, jadi udah masa generasi kita di situ baru mulai masuk ke gelandang lagi sampai sekarang. Lari kencang sekali Iya, mau nggak mau karena pemain winger dituntut harus lari ke depan Om. Iya, kalau tidak lari ke depan berarti tidak bisa memberikan satu kontribusi besar buat tim saat menyerang. Berarti itu di Tulehu lari di pantai lari terus Om, pantai gunung lari terus. Jadi kalau ini satu cerita kalau seumpamanya dulu saya di kampung itu gini Om, ya karena udah fokus ke sepak bola jadi sekolahnya udah mulai agak mulai bolos banyak. Bukan agak tapi memang banyak bolosnya. Jadi tuh kalau pagi saya jogging di belakang rumah tuh kan agak sedikit bukitan kan, kayak mau gunung tapi masih berbukit lah, belum sampai ke gunung. Itu jogging, pulang, mandi, ke sekolah, tapi ya kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak Om. Tapi kalau semuanya enggak masuk, pulang duluan. Jadi ngumpet pelan-pelan ke rumah, jadi jam 12 saya jogging lagi Om ke gunung. Nah itu baru ke gunung, siang itu. Kalau siang itu baru ke gunung, itu baru lari ke gunung tuh, lari sampai ke gunung, balik, saya makan, istirahat, sore saya latihan rutin yang SSB. Jadi satu hari 3 kali terus itu. Lari 2 kali. Latihan SSB pakai bola, iya. Jadi staminanya diambil di endurance-nya ambil yang pas pagi sama siang itu, siangnya baru teknikal sama bola. Jadi itu rutin terus. Dan itu saya bawa sampai ke Ragunan. Jadi Ragunan itu subuh-subuh itu kalau di Klat Ragunan itu subuh
habis sholat subuh om, itu masih gelap. Jadi kan anak atletik renang itu sudah turun dulu latihan dari subuh. Nah itu saya latihan sama anak atletik. Jadi itu kita latihan jam 6, dari jam 5 saya sudah lari dulu. Saya sudah lari dulu sama anak atletik, sudah habis baju udah basah semua. Habis itu kira-kira tim sudah mau turun, baru saya pakai bola ball feeling sendiri. Habis itu baru tim datang, saya latihan sama tim. Jadi jadi prinsip saya begini om. Jadi kita pasti akan latihan dengan materi yang sama. Tapi harus ada punya satu kelebihan yang harus saya unggul di dalam latihan itu. Yaitu makanya saya harus curi latihan supaya saya lebih unggul. Saya lebih unggul. Jadi kan materi latihan sudah dibikin sama pelatih pasti kan. Di jam yang sama, semuanya akan lakukan sama. Tapi kalau saya tidak ada tambahan, berarti saya nggak unggul dong dalam latihan. Jadi bagaimana caranya saya harus unggul, saya harus latihan lebih awal. Atau setelah latihan saya harus tambah sendiri. Ya nanti habis itu sama di Ragunan juga sama om, kadang-kadang masuk kadang-kadang enggak. Jadi siang itu saya latihan di belakang, jadi ngumpet-ngumpet dari bapak asrama karena enggak masuk sekolah. Jadi Ragunan ada lapangan belakang itu dekat sama kebun binatang. Oh iya iya. Nah itu jam 12 saya sudah pesan sama teman-teman yang pergi sekolah tuh tolong bungkusin makanan saya dulu di tempat makan. Nanti saya mau latihan siang, saya enggak sekolah soalnya. Nah itulah di siang tuh saya latihan pakai bola di belakang situ. Habis itu sore saya latihan lagi sama tim. Jadi itu saya prinsipnya tuh latihan biasanya 1 hari 3 kali. Dari dulu itu. Makanya jadi. Ya karena mungkin menurut ini karena waktu di kampung kan ya. Karena kadang-kadang kalau kakak senior yang liga itu datang tuh kita selalu dapat nasihat dari mereka. Kalau mau sukses ya kalian harus kerja gitu. Sama abang juga bilang kalau misalkan ya rezeki itu sesuai keringat yang kamu latihan gitu. Misalkan keringat yang kalian pakai di latihan itu sedikit ya rezeki nanti kalian seperti itu. Tapi kalau keringat yang kalian pakai di latihan itu banyak, nah rezeki nanti seperti itu. Ibarat setiap habis latihan taruh baskom, pras di situ. Siapa punya keringat saat latihan itu banyak, itu rezeki dia pasti akan dikasih seperti itu. Jadi iya om, jadi tuh belum ada kepikiran bisa sukses. Yang ada pikiran bagaimana latihan aja ada. Sama sekali belum pernah berpikir iya. Proses itu tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil. Ini yang benar. Iya, prinsipnya begitu dulu. Kalau saya prinsipnya begitu dia dulu. Jadi prinsip belum pernah berpikir bukan mau tiba-tiba saya harus sukses gimana. Orang berpikir ya nanti saya harus main di mana. Saya tidak pernah berpikir harus main di mana. Yang saya pikir besok ini saya harus latihan apa. Besok ini saya harus latihan seperti apa lagi. Saya sudah pikir itu sendiri. Jadi besok saya harus latihan apa gitu. Karena kitanya sudah begitu. Alam iya, semesta ini mendukung. Menukung. Ya, karena kapan waktunya sudah jadi. Kadang-kadang tuh malum. Jadi apalagi kalau di kampung gitu, kalau seumpamanya kalau lari ke gunung gitu kan sempat ada kayak push up sit up di lapangan kan, orang pulang sekolah tuh melihat orang ini tuh iya. Wah itu dulu tuh om, aduh. Pernah dapat hinaan-hinaan begitu di sana. Iya kadang-kadang kalau pergi latihan terus kan dulu tuh kan kayak banyak pemain yang gagal kan ya. Jadi ada suara-suara yang bilang mau kemana sih latihan, ujung-ujung main di Ambon aja gitu. Oh, iya. Ada bahasa-bahasa seperti itu kalau kita latihan gitu. Jadi tapi bahasa itu tuh kita jadiin motivasi terus. Iya, motivasi terus. Masih terus. Aku lihat di koran begini. Iya, jadi, sudah ada. Iya. Setidaknya tuh apa yang mereka ragukan terjawab dengan kita membuat mereka juga ikut bangga. Jadi pemirsa Maiga ini dapat motivasi yang luar biasa. Jadi, ada yang punya anak atau teman-teman yang ya apa saja tidak harus olahraga tapi persiapannya harus seperti tadi. Siap. Tapi satu lagi om, itu kunci bagaimana saya kan mungkin di Ambon ya banyak pemain. Kenapa kok bisa saya aja tuh yang bisa lebih naik lebih di atas dan kok stabil di atas gitu? Karena kita kelemahan orang Ambon itu attitude. Rata-rata timur. Iya. Kalau sudah nanti suka berkumpul, suka mata sudah merah, tidur pagi. Iya. Nah, itu attitude. Kadang-kadang jadi nanti sing pernah mau berbaur dengan yang lain. Mau sesama aja. Padahal sebentar kita punya jalan ini kan pasti bukan cuma hanya di teman-teman yang di satu kampung, bukan sama satu kota, tapi kita juga pasti punya relasi harus ada banyak di teman-teman yang lain gitu. Terus kan pasti attitude itu tuh kadang-kadang sebagai jembatan om. Jembatan bagaimana sejauh mana saya ini mau bertahan di level ini. Karena ada pemain yang bagus, menurut saya ada pemain yang paling bagus di Tulehu daripada saya tapi hilang cepat karena itu attitude. Kadang-kadang nanti pengurus nggak suka, wah anak ini kok gini gitu.
Tapi ada pemain yang biasa saja, tapi dia masih mau, malah disukain sama manajemen, sama pengurus semua. Pada akhirnya dia pasti naik terus. Tidak langsung ke atas, tapi dia step nanti ada puncaknya. Karena itu kita kalahnya di situ, mental sama itu. Betul sekali. Saya pernah nonton podcast Sport 77 sama olahraga kakak dorang. Aduh, bahaya. Saya juga berhasil bersama Coach Ramdan. Saya nonton mereka podcast Boas, kakak Boas. Bagaimana sama ini coachnya mereka yang angkatan udara, yang tentara ini, coach Paramat Dermawan, siap. Bagaimana dia cerita urus mereka di sana ini, kepala waktunya itu susah sekali kan? Tapi anak-anak dari Papua itu berbeda, Om. Tapi mereka tuh memang udah karena seperti itu, malah kita agak tahan, dia malah nanti jelek. Tapi kalau di mengayomi terus kasih ada waktu buat mereka senang begitu, pasti bagus. Beda-beda karakter. Beda, Om, itulah bingungnya istimewanya mereka itu. Oh begitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan lebih bagusnya kondisi bagus ini. Tapi kalau nggak tahu ada sebagian anak Papua tuh kadang-kadang kayak kondisi bagus malah jelek. Tapi kalau kondisinya keluar ini pas ini mata merah sedikit. Bagus nanti pasti pertandingan itu gimana tuh? Itu bingung juga tuh. Alam punya kerjaan sudah itu. Itu teman-teman Papua tuh begitu tuh. Heran juga tuh kualitas kok. Tadi malam kayak kurang tidur tapi ini sedikit tapi kok bagus itu. Maksimal gitu. Kalau pemain Papua yang coach idola kan siapa? Kakak Boas sama Edward Ifak Dalam sama Kakak Ricardo. Jadi tiga-tiganya panutan sekali. Ricardo Salampesi, Edward Ifak Dalam, Boas Salosa. Ya, saya senang sekali mereka. Iya, saya suka banget sama mereka. Karakternya bagus. Kalau pelatih? Kalau pelatih gini Om, kalau pelatih itu cara ngelatihnya sama semuanya, tujuannya sama. Tapi kan ada berbeda karakter, ada yang mengayomi, ada yang agak sedikit keras, tapi maunya tujuannya sama. Tapi selama ini yang agak sedikit lebih nyaman dan lebih enak itu tuh Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Terus yang menginspirasi untuk bisa lebih cepat itu buat untuk ilmunya ya, ilmu itu tuh Danurwindo sama Iwan Setiawan itu ilmunya bagus banget. Beda karakternya. Iya. Danurwindo, Iwan Setiawan itu punya kepintaran itu tentang sepak bolanya itu saya suka gitu. Tapi kalau Pak Rahmat itu dia senang banget jadi pelatih yang leader buat semuanya. Enak gitu ya. Saya pernah nonton juga Sport 77 juga, Sport 77. Tapi Sport 77 harus nonton juga. Itu bagaimana Coach Rahmat itu sempat ditemani dokter, sempat ditemani sama psikiater. Dia pimpin pertandingan karena dia pelatih muda pertama kali. Iya. Dia masih kuliah itu dia pimpin Tangerang kalah dan diteriakin satu stadion dia langsung drop. Oh gitu. Jadi akhirnya dia selama berapa kali 1 tahun kalau tidak salah, setiap dia pimpin dia ditemani dokter psikiater untuk menenangkan dia. Iya, mungkin itu ya tekanan. Iya, tekanan mereka kadang-kadang kan tuntutan dari manajemen terus tuntutan supporter itu kan kalau kita misalkan belum siap sebagai pelatih kan kita pasti ada masuk ke mental sendiri kan mau tidak mau nggak usah dipikirin tapi ada terus gitu. Jadi ya mungkin kan berbeda sih, mungkin ya lebih baik ada yang ditemenin sama psikiater atau ya psikolog atau apa gitu tuh mungkin buat Pak Rahman lebih nyaman dan sukses sampai sekarang ini. Iya. Nah, kalau coach sendiri pernah mengalami tekanan-tekanan begitu di lapangan? Kalau sebagai pemain ya pasti sering. Apalagi kalau Persija itu setiap tahun tidak mungkin dong targetnya nggak juara pasti. Dan ya selama masih main bola masih belum berkeluarga itu tuh aman-aman aja soalnya kan karena masih serangan itu kan masih ke diri sendiri, pribadi sendiri ya. Tapi pas waktu udah berkeluarga itu kan kebanyakan kalau sekarang kan udah masuk ke keluarga. Ya, jadi itu yang sedikit agak mengganggu karena ya mau tidak mau ini kan sebagai pemimpin keluarga kan otomatis mau dibiarin tapi di rumahnya kena tekanan, dia malah yang kena mental, mereka yang stres gitu kan. Mau nggak mau pulang
dia stres, kita stres lagi kan Om. Iya. Tapi kalau semuanya tekanan itu ke diri pribadi sendiri waktu bolong itu aman-aman aja sih. Anggap angin lalu. Iya, karena wajar, karena mungkin dia pingin sport tadi itu pingin timnya nggak kalah gitu. Iya. Iya, tapi jadi kalau nggak skala kan kita dikata-katain bahwa pemain tuh biasa aja sih. Cuman kalau pas akhir-akhir ini udah mulai media sosial udah mulai rame dan gampang buat masuk ke siapapun, akhirnya malah ke keluarganya jadi udah agak kurang mengganggu, iya agak mengganggu. Jadi mengganggu sekali ya. Terus pas pertama kali kan waktu mulai masuk ini kan coach langsung main ke Persija. tidak yang nasional dulu, yang keluar negeri itu, Ke luar negeri. yang langsung jadi kapten itu kan Iya. pertama kali coach. Iya. Begitu masuk coach rasa apa itu di dalam lapangan? Jadi itu masih belum nyangka. Ku ketemu Thailand, ku ketemu negara-negara lain yang maksudnya di kampung ini kan mau lihat orang-orang luar tuh kan mana mungkin paling ya orang-orang Belanda banyak lah di sana, nanti Portugis banyak ya, turunan-turunan juga. Cuman kan kalau ASEAN terus yang nonton di TV Timnas ketemu Vietnam, Timnas ketemu Thailand, ketemu Kamboja gitu kan baru lihat yang Baru lihat langsung. tapi pas ketemu langsung kayak rasa kayak jatuh harus bangun lagi semangat itu yang beda Om. Soalnya baru pertama kan ketemu negara lain ini kapan lagi semangat ini. Jadi motivasi itu yang bikin stabil dalam permainan, akhirnya tuh timnas 17 berjalan, setiap timnas itu terus. Terus satu lagi yang agak saya pikir coach ini bukan orang timur. Dari semua pemain timur yang paling sabar itu coach Ramdhani. Kadang-kadang nih Coba yang lain itu. Kadang-kadang nih orang kalau ketemu tuh pikir orang Jawa. Karena kalau bicara sama saya tuh suara pelan, terus prinsip aku begini, aku datang ke Jakarta tinggalin dari jauh orang tua, yang aku pikir adalah bagaimana aku mencari saudara. Jadi aku harus bangun silaturahmi sama siapapun, aku tidak mau ada masalah sama siapapun. Kalau misalkan masalah itu bisa diselesaikan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya keluarlah timurnya. Kan ke timur tidak mungkin bisa hilang. Tapi prinsip lebih baik sesuatu itu ngomong baik-baik aja dah. Kita cari titik temu selesai, pelan-pelan lebih bagus supaya nanti suatu saat saya nggak tahu tiba-tiba saya kesana tiba-tiba butuh orang ini gitu, kita nggak tahu kan Om, atau mungkin tiba-tiba aku punya istri anak lagi di jalan terus ada satu masalah tiba-tiba yang tadi kita tiba-tiba dilihat itu anaknya si ini gitu tuh, wah kemarin dia baik lah itu orangnya juga seperti ini. Iya, bagi saya tuh ya pertama silaturahmi itu, karena silaturahmi kalau dalam Islam kan panjang umur sama rezeki lah gitu. Jadi ya bagus buat ketemu. Jadi kadang-kadang orang kalau ketemu tuh kayak bukan orang Ambon kayaknya. Orang Ambon yang paling lembut mungkin yang lain itu makan. Jadi makanya setiap di timnas junior itu selalu jadi kapten karena bisa mengontrol. Iya, bisa. Jadi kalau kadang-kadang tuh kan timnas ini begini Om, kadang-kadang suku-sukuan juga, kadang-kadang ya maksudnya kayak misalkan Timur, Jawa gitu. Dulu kan seperti itu kan ya waktu dulu Om. Tapi kalau waktu saya jadi kapten, waktu mau di Ragunan, mau di tim nasional itu nggak boleh ada pisah. Jadi harus sama semuanya. Jadi kadang aku harus duduk di sini, aku harus pergi gabung sama anak Jawa, aku harus gabung sama anak Medan, aku harus berbaur semua. Jadi aku mau jadi semuanya itu sama aja. Jadi jangan sampai aku kapten terus ya apa sih ini pasti timur aja gitu. Enggak, tapi kalau saya boleh tahu semuanya. Jadi seangkatan saya itu hampir sampai sekarang pun kalau manggil saya pasti masih Cap gitu. Karena memang saya tuh mau semua berbaur jadi satu. Prinsip aku tuh ya lebih baik buat apa sih ribut, lebih baik kita saudara gitu. Siap. Jadi hari ini kami ini podcast di markasnya Persija Cijantung. Coach Ramdhani ini adalah sekarang kepala sekolah di sini. Saya kepala sekolah alhamdulillah ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab di sekolah sepak bola. Jadinya ya namanya karena sekolah jadi harus ada kepala sekolahnya. Jadi alhamdulillah jadi sama Persija disuruh kontrol Cijantung lah gitu. Oh, jadi benar-benar masuk di Persija jadi rumah. Iya, karena pas waktu Persija tuh sudah berbeda. Karena begini Om, saya nggak pernah terpikir bisa main di Persija. Saya berpikirnya tuh di wilayah timur. Tapi saya seperti kayak Persija ibu, terus saya dilahirkan di sini, terus saya dibesarkan di sini. Jadi mau tidak mau saya punya
Ya, punya rasa darah apa semuanya di sini. Jadi ya setiap ketika nanti kemarin 2004 kayaknya keluarga udah nggak mau ditinggal jauh lagi nih, kayaknya anak-anak sama ini kalau ditinggal jauh lama sedikit sakit atau apa gitu tuh, ya udah mendingan cari dekat sini. Kebetulan ditawarin juga sama Persija buat jadi development. Itu yang bagi saya adalah bagaimana saya sekarang untuk balas budi buat Persija, saya harus ciptain anak-anak muda buat jadi seperti waktu saya masih muda, harus naik ke sana semuanya. Siap, Om. Kata-kata yang hebat. Jadi prinsipnya ya mengabdi kembali untuk balas budi gitu. Sempat banyak tawaran juga untuk melatih di sini, di Liga 2 atau apa gitu. Bagi saya gini, waktu saya belum waktunya untuk naik ke atas profesional. Semua pasti ada punya masanya karena saya butuh pembelajaran sama seperti anak-anak yang masih SSB. Dia pasti ya butuh belajar, semua proses pasti ada. Bagi saya ilmu lebih penting daripada kita harus buru-buru naik ke atas. Dan saya juga masih pingin bagaimana buat belajar sambil menciptakan pemain di Persija. Lebih susah jadi pemain atau jadi pelatih nih? Pelatih. Pelatih. Pemain cuma hanya datang buat latihan, udah selesai pulang. Pelatih mikir bagaimana materi latihan, bagaimana dia harus mengayomi pemain dengan karakter yang berbeda, dan dia harus men-treatment mereka berbeda-beda. Betul sekali. Saya harus masuk ke pemain yang ini tidak bisa kita kasih nada keras karena nanti dia akan down. Betul sekali. Tapi pemain ini kita nggak bisa pelan. Kalau pelan dia nggak akan berubah. Kita harus keras gitu. Tapi kerasnya bukan berarti kita langsung marah langsung, iya tidak. Tapi ada beberapa yang penekanan suara yang harus lebih tinggi. Ada bagaimana penekanan suara buat anak ini harus lebih rendah. Bahkan ada yang harus panggil face to face bicara. Dia nggak bisa dibicara di depan umum sama teman-temannya, dia mungkin nggak suka. Lebih baik panggil, ketemu, yang lain udah pulang, ngobrol kenapa kamu gitu. Jadi ya bagi saya Om ya, maksudnya pelatih lebih sulit itu karena bagaimana kita juga bukan hanya belajar tentang sepak bola di dalam lapangan, tentang taktik, teknik atau apapun itu, tapi kita harus bagaimana kita psikolog terhadap pemain. Wow. Siap. Ilmu banyak sekali hari ini. 77 sama mulai. Ini kita podcast nih, backgroundnya lihat anak-anak lagi latihan semua, siap. Hari Rabu, sini Senin, Rabu, Jumat. Dia kebetulan juga podcast ini wilayah timur ini. Wilayah timur. Waktu Indonesia Timur. Terus berhenti jadi pemain bola itu usia berapa? 35. 35. Berhentinya dari Persija sudah. Itu ya, di Bali. Di waktu itu sebenarnya di Bali itu saya sudah putuskan untuk stop, Om. Jadi waktu saya stop itu Coach Sudirman itu kebetulan ditunjuk jadi pelatih Persiku Kudus, waktu itu promosi dari Liga 3. Nah, terus ada teman dari Bali United itu ikut ke sana, Jajang Mulyana kalau boleh Om tahu. Ya, Jajang waktu itu ke sana, terus saya sebenarnya udah bilang saya udah nggak mau lagi, mau pingin istirahat aja, mau pingin ngelatih aja gitu. Cuman dia karena mungkin dia bilang biar ada teman lah, pelatihnya juga Coach Sudirman, dan ya udah saya sama Coach Sudirman kerja bareng, dekat bareng dari timnas junior bareng, timnas 17, 19 sama Coach Sudirman. Kita juga juara Piala Menpora, kebetulan dia pelatih Karteker sementara, waktu itu dia pelatih kepalanya, waktu itu kita juara, dan kedekatan sama Coach Sudirman itu secara personal itu udah beda. Jadi ya udah saya bantu di sana. Cuman waktu itu kita hasilnya beberapa pertandingan doang gitu. Cuman karena ada sedikit masalah internal lah antara klub sama Coach Sudirman. Jadi ketika Coach Sudirman mengundurkan diri, saya merasa bahwa saya juga harus ngikut beliau. Ya saya gak bisa lah beliau seperti itu, dibikin seperti itu. Bagi saya seperti mereka nyakitin beliau, mereka nyakitin saya juga. Jadi ya mau tidak mau saya juga harus ikut sama beliau mengundurkan diri. Tapi saya sama Persiku Kudus kita komunikasinya baik-baik. Karena di kontrak itu kan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi saya datang ketemu sama manajemen, saya bicara baik-baik sama mereka dan mereka juga oke, ya udah saya mundur. Iya, jadi akhirnya saya fokus langsung di fix, ya, karena memang dari awal tujuannya sebenarnya sih bukan mau main lagi gitu. Jadi di Bali United 2004 itu memang sudah niatnya udah stop aja udah. Memang ada faktor cedera atau apa? Enggak, kalau faktor cedera enggak. Banyak klub yang telepon untuk masih tetap main di sini, tapi murni ini adalah orang keluarga. Iya, saya tidak bisa karena lagi. Sudah menikah gitu. Iya, jadi anak-anak itu kayak misalkan ditinggal itu kayak tidak bisa jauh. Terus istri juga terbaginya susah untuk kayak karena kebetulan anak laki-laki udah mulai suka bola untuk mulai latihan, jadi harus ngantar sini, ngantar les, ngantar sekolah, ngantar ini. Dia ngerasa dan akhirnya tuh sering banget sakit.
anak-anak sakit, istri sakit, dia bingung sendiri, kita jauh lagi. Ya udahlah, lebih baik saya putuskan bagaimana membuka usaha sedikit supaya nanti ketika saya belajar melatih, saya nggak terlalu banyak memaksakan diri untuk mengejar untuk dapur lah, untuk sekolah, untuk apa gitu. Siap. Salam olahraga lagi. Oh gitu. Siap. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita ambil dari cerita-cerita coach tadi. Itu motivasi untuk anak-anak ini. Iya. Sekali, terutama yang Di wilayah timur. di wilayah timur. Jadi orang jangan sampai orang berpikir bahwa wilayah timur ini kan orang. Makanya saya bikin podcast ini coach. Iya. Yang namanya My Galejong dari bahasa Flores. Jadi saya ingin supaya orang jangan lihat kita ini, ini mereka hanya mata elang ini. Kalau debt collector ya. Saya kemarin pergi mana kolektor. Jadi orang salah paham. Iya, salah paham ya. Mereka Dia tidak tahu bahwa lembut iya. Sebenarnya orang Ambon itu begini, kalau misalkan dia udah sayang dan senang sama sesuatu itu pasti dia akan jaga betul Om. Iya, dan jujur hati semuanya lembut sekali, tapi kalau misalkan mereka sudah mata merah sedikit memang agak berbeda. Tapi kalau misalkan dia mata nggak merah begitu Om, aman semua. Dan itu iya, dia lebih suka bergaul, dan kalau misalkan udah dekat banget itu pasti dia akan lindungi. Pokoknya teman dia dapat hantam baku hantam sama semua. Kalau untuk Piala Dunia sendiri gimana nih coach? Prediksi tim yang juara Argentina. Sudah pasti. Argentina harga mati. Cuma Pablo Aimar itu inspirasi saya dari dulu. Pablo Aimar, setelah dia habis itu Iniesta. Karena dia udah nggak main bola lagi, Iniesta. Sampai sekarang masih belum ketemu sih. Selain Iniesta? Iya, belum ketemu. Ada si Pedri mungkin, tapi masih kita ya lumayan lah stylishnya, masih mau mirip-mirip gitu. Masih tertarik sedikit sama dia. Oke. Jadi kita sudah cukup habis 1 jam ya, kira-kira kita ngobrol dengan coach hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu apa begitu tentang motivasi untuk anak-anak dari timur ini, ya, untuk olahraga seperti yang tadi, atau pengen coach masih punya hal yang pengen coach sampaikan buat anak-anak timur aja ya. Ya. Timur. Kadang kalau kita mau meraih kesuksesan itu tuh kita harus kerja keras, dan tidak mungkin kerja keras itu tuh kita tidak mau didampingi sama mental dan attitude yang bagus, karena kesuksesan itu tuh bukan cuma orang melihat dari bakat aja, karena bakat itu tuh bisa saja kalah kalau kita punya attitude-nya nggak bagus. Tapi kalau kita attitude-nya bagus, percaya atau tidak, orang yang kerja keras pasti akan bisa ngalahin bakat. Keringat yang banyak. Siap, kerja keras. Keringat yang sedikit. Keringat yang banyak dalam latihan. Hasilnya juga seperti itu. Siap. Salaman lagi. Salam olahraga. Jadi terima kasih banyak pemirsa My Galejong di mana saja, terutama di timur Indonesia. Indonesia Timur. Saudara semua. Mari kita sama-sama kita bikin bangga orang timur. Iya. Begitu, dengan kita punya bidang masing-masing. Iya, kita punya ide masing-masing ya. Saya juga bikin podcast begini supaya makin banyak hal-hal baik yang kita bisa bayangkan di TikTok, gimana lebih baik daripada orang nonton yang salah, yang tidak benar politik. Lebih baik nonton yang begini-begini. Tidak apa-apa. Iya, betul. Hal-hal yang positif lah yang bisa membanggakan katong orang timur ya. Betul. Jadi kalau bukan kita, kalau bukan katong generasi sekarang itu lah buat yang positif begini. Yang positif saja, yang baik-baik saja, yang kacau-kacau sudah. Jadi begitu. Terima kasih, hari ini coach sudah terima kami di markas Persija Cijantung. Siap Om. Gitu. Semoga sukses terus ke depannya coach. Amin. Salam untuk keluarga. Amin. Siap. Waalaikumsalam. Profesi ini tetap coach jalani dengan baik. Satu lagi coach, sebelum terakhir selesai. Pandangan coach tentang timnas Indonesia ini dengan naturalisasi Jawa coach.
sebenarnya sih awal-awalnya seperti itu kita ngelihat bahwa satunya ini merugikan lah buat adik-adik semuanya ya. Cuman kalau misalkan kita bicara harus ada di level yang di atas, anak-anak harus, adik-adik semua tuh harus belajar buat dari pemain-pemain naturalisasi ini kalau mau ada bersaing di Asia, memang levelnya seperti itu. Dari mulai intensitas bermain, passing bola, kontrol semua itu memang ya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin pembinaan dan paksakan ya pasti mungkin kita akan pelan-pelan semua proses. Tapi memang dari sekarang harusnya sudah proses ke situ. Dari federasi kita sudah harus dari grassroots sudah rubah itu karena kita udah punya contoh di depan nih. Apakah kita mau selamanya pakai seperti itu atau kita pakai generasi yang nanti kita bina dari sekarang untuk sampai di level itu. Tapi kalau kita lihat sekarang John Herman terus dengan kualitas pemain ada positifnya karena mereka sekarang lihat dari cara bermainnya bagus banget, apalagi dengan hasil kemenangan 2 partai kemarin itu tuh saya rasa ada sesuatu yang menjanjikan untuk timnas kita ke depan. Dan kita doakan ya mudah-mudahan sukses pada akhirnya tuh akan menjadi motivasi inspirasi buat adik-adik yang sekarang untuk bagaimana bisa ada di level situ. Mereka harus seperti mereka gitu. Dan mereka harus bisa. Mereka harus bisa. Dengan coach mereka yang dulu di kampung di Tuleu latihan apa sih fasilitasnya apa? Jadi itu ya jujur ya. Sepatu juga satu sebelah kiri satu sebelah kanan. Kenapa kita juga bisa dibilang generasi yang agak gagal karena memang kita dari awal tuh dibina dengan sumber daya kepelatihannya juga ya gak sabar. Jadi itu kita sudah ada di level profesional baru kita tahu bahwa sepak bola yang benar tuh seperti ini. Padahalnya telat. Sementara di Jepang di usia 11 tahun dia udah tahu bahwa cara main bola yang benar tuh main bola yang benar tuh mereka udah tahu seperti ini loh gitu. Tapi kita baru tahu itu pada kita udah di level di atas. Karena memang dari kecilnya kita bukan salah siapa-siapa ya karena kita harus belajar bahwa memang sumber daya kepelatihan waktu kita dulu itu tuh memang semuanya pelatih berdasarkan pengalaman mereka main bola gitu, bukan berdasarkan ilmu kepelatihan yang benar. Terima kasih sekali lagi. Siap. Sama-sama. Oke, Coach. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih pemirsa Maiga Lejong di mana saja berada. Tetap pantau terus podcast kami. Senggolnya buat podcast 77. Hari ini kami sudah berhasil dengan Coach Ramdhani. Selamat sore, terima kasih. Salam olahraga. Yes. Coach, terima kasih. Sama-sama.